Telepon aja lah dia. Atau Mas balik ke Tanjung Barat nanti udah Mas balik. Dasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Permix dan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau juga telah hadir pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Malik Al-Munir M.Hum, akan membahas tentang materi konstruksi moderasi beragama. Kawan-kawan, mohon disimak dengan baik, mohon dipahami secara khidmat apa yang beliau sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, akan kita berikan sesi pertanyaan untuk kawan-kawan yang merasa bahwa kurang puas atau semacamnya. Kepada Pak Malik Al-Munir M.Hum, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahil mujtaba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua STAN Sultan Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 STAN Sultan Abdurrahman, yang sama-sama kita hormati Kabak dan Kasubag atau para dosen yang ataupun para teman-teman tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga di siang hari ini kita bisa kembali. Walaupun PBAK kita ini berlangsung daring dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi khidmat kita tentunya untuk terus sama-sama belajar, sama-sama untuk memahami dan tentunya mempersiapkan diri bagi teman-teman yang apakah sudah nampak di layar teman-teman? Sudah ya? Ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin nanti host yaitu ada banyak sekali yang masih waiting list untuk masuk di di room kita ini untuk bisa diokekan. Karena juga muncul juga di saya karena saya sebagai host ya. Tapi tentu konsentrasi saya lebih kepada untuk memberikan penjelasan tentang terkait materi kita ini. Baik, kita akan bicarakan pada kesempatan menjelang zuhur ini adalah satu topik yaitu tentang moderasi beragama. Ya, seperti apa moderasi beragama itu?
bagaimana konstruksi atau nilai-nilai yang ada di dalam moderasi beragama itu, kemudian apa saja urgensinya atau kepentingannya atau kebutuhannya bagi kita, ya, sehingga kemudian dengan adanya nilai moderasi beragama itu apa sih hasilnya atau feedbacknya, ya, bagi kita. Nah, apalagi ini adalah merupakan salah satu dari unggulan daripada Kementerian Agama, ya, dalam merajut bingkai keberagaman di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, adalah salah satunya ada dengan moderasi beragama. Dan teman-teman pada kesempatan kali ini adalah berkuliah di perguruan tinggi keislaman negeri, ya. Baik, tentu kita harus mengawalinya dari sebuah definisi terlebih dahulu. Apa sih artinya moderasi? Ya? Moderasi atau bahasa lainnya adalah moderat. Ya, nah, moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation, ya, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebih-lebihan dan tidak kekurangan. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kata bahwa orang yang moderat itu adalah orang yang di tengah-tengah. Artinya di tengah-tengah di sini adalah tidak kepada sesuatu yang berlebih, ya, tidak juga sesuatu yang berkekurangan, di tengah-tengah. Dan tentu kita juga di dalam falsafah bahasa Arab mengenal ada sebuah istilah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang berada di tengah. Seperti apa nanti nilai pertengahan itu atau yang dimaksud dengan situasi tengah itu seperti apa? Ini gunanya adalah kita membangun pemahaman, ya. Kalau kita mengkonstruksi sesuatu, membangun sesuatu itu adalah kalau di rumah-rumah atau membangun rumah atau bangunan tentu ada bagiannya, ada besi, ada apa namanya, ada pasir, ada batu, sebagainya. Nah, tapi kalau dalam konteks berpikir, bertindak, nah ini apa konstruksinya, apa bahan-bahannya itu adalah berupa nilai-nilai yang kemudian nilai-nilai itu ada pada diri kita, ya, melekat dalam diri kita, kita berpikir kita, cara bertindak kita itu akan melambangkan apa yang dari mana kita mendapatkannya. Nah, kalau kita berpahaman sebagai seseorang yang moderat, maka akan terlihat bahwa kita ini adalah bukan orang yang berlebih-lebihan di satu sisi, tapi juga bukan yang berkekurangan di satu sisi, ya. Itu kita lanjutkan. Nah, jadi pengertian yang lain daripada moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu adil, berimbang, dan dalam praktek beragama. Nah, moderasi beragama ini adalah bukan dalam konteks menimbulkan pahaman baru, artinya bukan Islam yang baru, moderasi atau Islam moderat, bukan begitu. Ya, tapi ini adalah sebuah cara pandang. Ya, agamanya tetap Islam, tapi cara pandangnya terhadap agama itu yang kemudian disebut dengan moderat, ya, cara pandang. Nah, itu dia. Nah, norma umumnya begini,
ya setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengar satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola, mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka. Nah, jadi seperti itu. Kita ini adalah di dalam kehidupan ini sangat beragam sekali ya. Agama saja sangat beragam di dunia ini. Kalau di Indonesia saja bisa tidak hanya Islam yang ada, itu juga ada agama-agama lain. Kemudian juga suku, begitu juga etnis, ya, begitu juga pilihan politik. Nah, orang moderat adalah orang yang mau menerima perbedaan-perbedaan itu, ya, sehingga kemudian ketika orang mampu untuk menghargai orang lain yang berbeda dengan dia, maka bisa terjadi namanya adalah sebuah keharmonisan. Nah, dari mana berpikirnya kok bisa menghargai itu? Nah, itu adalah salah satu nilai yang ada di moderasi beragama atau cara pandang beragama. Berikutnya, ya, alasan penting moderasi beragama atau cara pandang beragama yang moderat, penafsiran berbeda tentang cara pandang beragama, ya, itu bisa saja di dalam Al-Quran itu satu teksnya itu sama, tapi cara orang memahami penafsiran sebuah teks itu berbeda-beda, ya, sehingga kemudian dari perbedaan cara pandang, cara memahami sebuah teks di dalam Al-Quran, sebuah tulisan di dalam Al-Quran itu bisa menghasilkan banyak tafsiran-tafsiran, ya. Nah, kalau misalnya pahamannya tidak moderat, pasti akan menganggap bahwa yang dipahami oleh dirinya dan atau kelompoknya itulah yang paling benar. Dan kalau sudah seperti itu, akhirnya nanti menyalahkan orang lain, ya, bahkan tidak hanya setakat menyalahkan orang lain dan ingin rasanya menghancurkan orang lain tersebut, ya, yang berpahaman tidak sama dengan dirinya. Nah, ini, ya, maka tapi kalau orang yang berpahaman moderat, maka dia akan mampu, oh ya itu pandangannya berbeda. Nah, contoh di dalam agama kita, agama Islam, ya, itu banyak sekali misalnya untuk masalah fikih, ya, masalah aturan dalam beribadah misalnya, ya, itu berbeda. Yang biasanya ada mengenal mazhab-mazhab, ya. Nah, kalau misalnya orang yang tidak moderat, tidak, cara pandangnya tidak moderat, maka otomatis akan menyalahkan kelompok yang lain. Padahal kalau kita telusuri, ya, orang yang mungkin cara pandangnya berbeda dengan kita itu juga ada pegangannya, ya. Kalau misalnya kita bermazhab Syafi'i, oh ternyata orang sebelah yang berbeda dengan cara pelaksanaan kita itu adalah bermazhab Hambali atau bermazhab Maliki atau bermazhab Hanafi. Nah, seperti itu. Jadi disinilah pentingnya kita sebagai seseorang yang kemudian di dalam dirinya sudah terinstall nilai-nilai moderat dalam beragama, cara pandang yang tidak berlebihan, tidak juga berkurangan. Nah, itu akan mampu memahami, oh ini adalah ranahnya adalah ranah perbedaan. Maka ya tidak dipersoalkan bagaimana. Tapi kalau orang yang tidak moderat akan mempersoalkan, wah ini salah, cara pandang seperti ini salah, yang berbeda dengan saya salah. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa juga pentingnya moderasi beragama ini adalah keberagaman yang sunnatullah, ya. Tadi kita juga di awal sudah menerangkan bahwa kita ini ada beragam, ya, mulai dari agama, ya, kemudian suku bangsa, etnis, ya, sampai kepada pilihan politik. Nah, untuk menjaga keberagaman yang sunnatullah ini,
agar tidak terjadi bentrokan, karena kalau beragam berbeda itu biasanya potensi konflik untuk untuk berpecah belah itu sangat terbuka lebar, ya. Nah, maka pahaman moderat fungsinya adalah memandang ini adalah sebagai sunnatullah, ya. Kita tidak perlu mempersoalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa kalau misalnya Allah menginginkan bisa saja kita menjadi umat yang satu. Tapi kan tidak begitu. Maka keberagaman ini ya bisa dijaga keutuhannya agar tidak terjadi bentrokan, konflik ya satu sama lain, maka diperlukanlah cara pandang moderasi beragama atau cara pandang yang moderat dalam beragama. Selanjutnya adalah dalam konteks keindonesiaan tentu menjaga NKRI. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia kita ini, di negara kita ini berbagai macam suku bangsa, ya, bermacam agama, kepercayaan, dan itu adalah haknya beragama apa, bersuku bangsa apa, fanatik terhadap apa. Nah, kalau orang yang berpaham moderat pasti dia akan mampu untuk menghargai satu sama lain, ya. Nah, itu sehingga kemudian di sini terlihatlah cara pandang yang dalam konteks moderat itu akan mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang kita sebutkan 1 sampai 3 ini. Nah, tantangan moderasi beragama, ya. Ini yang pertama itu menguatnya radikalisme agama, ya, tekstual, kemudian simbolik, klaim kebenaran yang tunggal, ya, penolakan atas perbedaan dan identitas. Nah, kita tahu sendiri, ya, ya sudah banyak juga pemberitaan ya di media-media itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan radikalisme itu adalah rata-rata itu orang beragama, ya, orang beragama. Nah, di Indonesia misalnya orang beragama. Tapi apa yang salah di dalam keagamaan mereka itu? Nah, yang salah adalah cara pandangnya. Cara pandangnya itu bahwa dia inginnya mengeneralisir, ya, membuat orang sama dengan dirinya, padahal tidak seperti itu. Ingat, tadi adalah perbedaan itu adalah sunnatullah, tidak bisa untuk digeneralisir, ya. Nah, itu. Jadi konteksnya adalah ada tantangan, ya. Nah, seperti itu, ya. Kebenarannya, wah ini kalau yang dari saya lah yang benar, yang salah. Kemudian Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan percayaan juga mazhab dan aliran. Ini sudah saya sebut tadi di nomor poin yang sebelumnya. Nah, kemudian posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas maupun Indonesia ini ada mayoritas, ada minoritas. Nah, kalau pandangannya tidak moderat, ini tentu sangat riskan, yang minoritas itu akan tertindas. Nah, ya. Jadi kalau orang yang berpahaman moderat, dia akan mampu lagi-lagi, dia akan mampu menghargai, ya, menghargai perbedaan sehingga kemudian ya berdampingan antara mayoritas dengan minoritas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi bagaimana cara memahami moderasi beragama? Ingat, moderasi beragama ini bukan agama yang baru, tapi cara pandang orang beragama, ya. Nah, yang pertama, moderasi beragama sebagai manhaj al-fikr. Artinya apa? Sebagai cara pandang berpikir, ya. Iya, agama saya ini memang ada, tapi juga realitasnya agama yang lain juga ada, gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku kepada
punya kita saja tanpa kemudian menafikan adanya kelompok-kelompok di luar daripada diri kita. Ya, ini. Kemudian makanya kalau orang berpandangan moderasi beragama sebagai cara pandang atau cara berpikir, yaitu itu akan menghargai. Kemudian terciptalah sebuah ungkapan unity in diversity, artinya persatuan di dalam keberagaman, ya, di dalam perbedaan. Ya. Yang kedua adalah memahami moderasi beragama itu moderasi beragama sebagai manhaj at-taghayyur al-ijtimai, yaitu moderasi beragama itu sebagai panduan di dalam mengubah masyarakat, ya, untuk lebih baik tentunya. Dari aspek historis, aspek sejarah, ya, tidak ada kita menemukan, ya, manusia itu pasti berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kita saja dari awal ada perbedaannya, ada laki-laki, ada perempuan, yaitu dari jenisnya, ya. Nanti kalau dari segi umur ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua. Banyak sekali dari aspek-aspek sampai nanti kepada aspek budaya. Nah, bagaimana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik? Tentu adalah tadi saling menghargai, ya, itu dia. Tapi kalau tidak menghargai, itu tidak akan bisa. Satu masyarakat yang bisa berubah menjadi baik adalah masyarakat yang secara sejarahnya pasti adalah yang menghargai perbedaan, ya. Nah, kemudian dari aspek normativitas, ya. Nah, dari aspek normativitas bahwa yang namanya perbedaan itu adalah sesuatu hal yang sangat sunnatullah, ya, artinya sudah pasti ada perbedaan di dalam kehidupan ini. Maka untuk mengubah itu, ya, mengubah masyarakat menjadi lebih baik, bagaimana normanya adalah tentu menghargai perbedaan itu sendiri. Baik, di dalam bahasa Arab, ya, moderat itu biasanya disebut dengan kata, salah satunya adalah dengan kata wastun atau wasata, ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, khairul umuri awsatuha, ya, pertengahannya itu. Nah, contohnya di dalam Al-Quran, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Saya hanya sampai membacakan pada kalimat syahidah ini. Nah, ini kalau kita lihat setelah kata ummatan, ya, di situ ada wasata, ya. Kalau kita terjemahkan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat, artinya umat yang adil, ya, umat pertengahan, ya. Ada juga yang mengartikan di dalam terjemahannya adalah dengan adil, ya. Ini juga bisa disebut dengan ummatan, ya, itu umat pertengahan. Nah, ini salah satu di dalam tafsir, salah satu penafsiran, ya, Imam An-Nasafi mengatakan bagaimana sih orang yang beri contohlah bahwa fa innakum la taqulu uluwan nasara hatta wasaqul masih bil uluhiyah walam tuqassiru taqsiral yahud haitsu wasafu maryama bizina wa isa innahu waladuz zina. Ya, bagaimana moderat itu sebagai konteks yang Tuhan itu cara pandang, ya. Nah, tapi juga ya kita hargai bahwa cara pandang mereka tetap sebagai Tuhan, tapi juga
juga tidak mengurangi Nabi Isa itu sebagai apa yang disifatkan oleh orang Yahudi sebagai waladuz zina, disebut dengan berzina. Nah, ini juga tidak proporsional. Artinya Islam itu menempatkan dirinya di posisi tengah. Posisinya tengah apa? Yaitu Isa itu sebagai nabi. Itu tidak mengangkatnya sebagai Tuhan, tidak juga mengurangkan martabatnya sebagai orangnya atau hasil daripada hubungan yang terlarang, ya. Nah, itu contoh-contohnya aja. Kemudian nilai apa yang harus ada di dalam moderasi beragama yang kemudian terbentuklah konstruksi cara berpikir, cara berucap, kemudian cara bertindak yang moderat itu adalah diantaranya adalah tawak. Itu tadi pertengahan kalau kita sebutkan tidak dia berlebih-lebihan, tidak juga berkurang. Ya, misalnya bagaimana dalam konteks keseharian kita itu. Misalnya ada punyai kalau dalam kehidupan ekonomi misalnya adalah kita adalah bersikap hemat. Bersikap hemat itu adalah salah satu contoh adalah sikap tawasud pertengahan. Bagaimana? Karena kalau yang berlebih-lebihan adalah mubazir. Ya, mubazir itu berlebihan. Kemudian kalau yang kekurangan ataupun kesebelah artinya menganggap biasa-biasa saja, namanya adalah bakhil. Ya, bakhil. Jadi hemat itu pertengahan antara sifat bakhil, ya, pelit, ya, dengan sifat mubazir. Ya, itu dia. Jadi pertengahan itulah yang kemudian disebut dengan moderat atau tawasud, ya. Kemudian juga pengertian daripada nilai yang ada di moderasi beragama itu adalah nilai yaitu tawazun, ya. Tawazun itu berimbang, artinya tidak berat sebelah. Nah, itu juga, ya. Kemudian di dalam juga moderasi beragama itu ada sikap ta'adul, yaitu adil, ya. Orang moderat itu adalah orang yang menempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya. Nah, itulah dia. Ya, misalnya juga di dalam pemahaman dalam beragama, ya, jangan sampai praktek kita itu praktek dalam beribadah misalnya adalah praktek yang berlebih-lebihan. Apa itu? Itu misalnya puasa saja sepanjang tahun kan nggak boleh, ya. Nah, atau tidak puasa sama sekali, nah itu juga, ya, itu adalah ta'adul. Kemudian adalah tasamuh. Nah, tasamuh adalah toleransi, menghargai, ya. Nah, ini nilai-nilai yang ada pada moderasi beragama. Nah, misalnya kalau konteks yang lebih yang lebih banyak, misalnya tadi adalah saya sudah sebut tawasud, moderat, tawazun, berkeseimbangan, ya, iktidal atau ta'adul itu adil, lurus, proporsional, tasamuh, ya, toleran sifatnya itu, ya. Kemudian musawah, egaliter, ya, artinya bersamaan, non diskriminatif, ya, orang yang di dalam dirinya itu ada nilai musawah, itu adalah orang yang moderat pahamannya. Apa itu musawah? Itu sama, ya, sama sebagai manusia, jangan melecehkan orang lain. Nah, itu dia, ya, jangan menghina orang lain. Ini, ya, kalau orang yang moderat pahamannya begitu, ya, dia tidak akan cepat-cepat memandang, oh, kamu ini salah karena kamu adalah, kan kamu masih taraf keilmuannya di bawah, tidak diskriminatif seperti itu. Kita kreatif, inovatif, tahadur, ya, itu berkeadaban. Nah, ini
Nah, lihat. Ini kalau kita melihat insan moderat itu adalah insan yang jati dirinya adalah sebagai jati diri manusia, insan kamil. Ya, kita pola relasi kita di dalam kehidupan dunia ini ke bawah, ya, lihat yang paling daripada yang paling kiri ya. Nah, kalau ke atas kita itu adalah posisinya sebagai abdun, karena kita manusia itu adalah interaksinya ketika dengan Khalik, kita adalah sebagai seorang hamba, ya. Nah, kalau kepada makhluk, ya, makhluk itu bisa manusia, bisa lingkungan hidup, ya, itu adalah sebagai khalifah. Khalifah ini apa? Khalifah itu adalah orang yang menebarkan manfaat, ya, orang yang berguna, orang yang tidak menebarkan kebencian. Nah, ini, ya. Kemudian kalau posisi yang tengah misalnya itu adalah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu yang dibutuhkan, maksudnya ketika kita menghadap Allah itu adalah ketauhidan kita, keesaan kita mengesahkan Allah, ya. Nah, apa bukti mengesahkan Allah? Kita adalah beribadah kepadanya. Makanya al-ibadah. Ya, tauhid itu adalah sebagai fondasi awalnya. Nah, kalau manusia kepada manusia lain, kepada makhluk yang lain, interaksinya adalah tadi sebagai memberikan maslahat, yaitu kita memberikan sesuatu yang bernilai kebaikan untuk bumi ini, untuk manusia, untuk lingkungan hidup. Ini dia. Ya, ada. Ya, orang tidak lagi memandang memang agamanya apa, ya, sukunya apa. Nah, itu orang moderat itu sudah terbebas daripada itu semua, ya, adalah orang yang tidak lagi memikirkan kalau memberikan pertolongan, dia tidak lagi memikirkan ini sesuku nggak dengan saya, sebangsa nggak dengan saya, atau seagama nggak dengan saya, tidak gitu. Tapi adalah dia memandang satu maslahat. Nah, ini dia. Yaitu orang boleh kita ya meyakini bahwa agama kita paling benar, itu boleh, tapi menafikan ada agama yang lain di luar agama kita itu, ya. Nah, kemudian pada yang paling kanan kita lihat bahwa pola relasinya yaitu Allah, ya, itu keimanan. Kalau ke atas manusia dengan Allah itu keimanan. Kalau manusia dengan bumi atau manusia lain atau lingkungan hidup itu adalah kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Oke. Nanti ini tujuan kita beragama, ya, kita beragama itu tentu Islam pertama kali, ya. Nah, setelah kita disebut dengan masuk Islam, kita namanya orang yang apa namanya yang berislam, namanya Muslim, ya. Nah, kemudian setelah itu kita adalah orang yang beriman, ya. Nah, kita beriman, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah. Nah, kemudian orang yang tadi menebar manfaat, maslahat, orang yang tadi sebagai fungsinya sebagai khalifah menebarkan kasih sayang, juga orang yang tadinya adalah menebarkan kebajikan, dia akan menjadi orang yang muslih atau muslihah. Ya, dalam muslih artinya orang yang memperbaiki, ya, muslihah orang yang perempuan yang memperbaiki, ya. Nah, kalau orangnya sudah begitu muslih dan muslihah, kalau dia hidup di lingkungan keluarga, maka dia akan menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Baik itu dia berfungsi sebagai apapun, baik dia berfungsi mungkin kalau ada di sini berfungsi sebagai anak, maka dia akan kehadiran kita sebagai anak di dalam keluarga itu akan menciptakan sesuatu keluarga yang sakinah. Kalau yang sudah berkeluarga, ya, dia sebagai istri, maka dia akan mampu melahirkan juga berkontribusi untuk membuat keluarganya itu menjadi keluarga sakinah. Atau suami, dia juga akan bisa menyumbang keluarganya itu sebagai membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah. Nah, kalau orang yang tadi adalah orang yang muslih tadi, orang yang menebar kebaikan, menebar kasih sayang, menebar kebajikan di dalam
di dalam kehidupannya terus-menerus. Kalau dia hidup di lingkungan masyarakat, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang ideal, namanya khairul ummah. Ya, kalau dia lagi kita tempatkan di sebuah negara, ya orang yang berpaham moderat tadi, orang yang dengan insan kamil tadi, orang yang mempunyai hubungan relasi dengan Tuhan baik, dengan manusia baik, maka dia akan, kalau dia di dalam sebuah negara, maka kalau banyak orang seperti itu, maka akan terciptalah namanya baldatun thayyibatun, negara yang makmur. Nah, kalau kita angkat lagi ke alam semesta ini, jadilah dia hamba yang rahmatan lil alamin. Baik, itu saja mungkin sekedar pengantar daripada saya. Masih ada lagi beberapa slide, tapi kalau saya lanjutkan, ya ini cukup banyak. Ya mungkin kita bisa isi saja dengan tanya jawab. Dan apa yang saya sampaikan ini, apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Malik Al-Munir, M.Hum. Untuk rekan-rekan ada pertanyaan, dipersilahkan chat saja di kolom komentar. Nanti akan dibacakan beberapa pertanyaan saja yang kita sudah pilih. Izin Pak, ada pertanyaan? Ya, silakan. Nama saya Jiwati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam moderasi beragama serta apa saja nilai positif dan negatif dalam konstruksi moderasi beragama dalam kehidupan. Halo, ya gimana? Bisa kita ulang Pak ya, pertanyaan ya. dari Jiwanti, bagaimana menghadapi tantangan dalam moderasi beragama pada era ini dan apa saja nilai positif dan negatif dalam moderasi beragama di kehidupan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih dari penanya tadi, Mbak Jiwanti kalau tidak salah ya. Bagaimana ini menghadapi tantangan ya? Nah, tantangan moderasi beragama. Berarti begini, moderasi beragama ini adalah sesuatu yang baik, ya, tidak ada kelebihan, bahkan lebih, ya, tidak ada kekurangannya. Nah, tantangannya tadi kalau kita lihat dan apabila Anda mendengarkan apa yang saya katakan, bahwa yang timbul ya dari sikap cara pandang beragama yang salah adalah mengklaim kebenaran itu mengeneralisir ya, kebenaran itu hanya miliknya saja. Padahal tidak begitu. Ya, boleh kita membuat pembenaran bahwa kita adalah benar, tapi kemudian kita jangan mengklaim kebenaran itu hanya milik kita. Misalnya tadi di dalam konteks berislam saja ya, internal saja, bagian ke dalam kita ambil. Nah itu kalau kita bermazhab Syafi'i ya boleh itu. Tapi apakah kemudian kita menyalahkan orang yang bermazhab lain dengan kita? Nah ini kan tidak boleh seperti itu. Ya, maka orang yang berpaham moderat akan mampu untuk menghargai orang yang ada pahaman lain dengan dirinya. Itu. Ya. Kalau misalnya dalam konteks bernegara misalnya. Nah, itu kita kan agama Islam. Ya, itu adalah sebuah pilihan bagi kita. Tapi ada juga orang lain yang memilih agama yang berbeda dengan kita. Nah, ini. Apakah kemudian kita menyalahkan dirinya? Tidak. Karena ya pilihan itu memang sudah ada. Nah, kebenaran boleh kita, ini agama saya benar, boleh. Tapi kita tidak boleh menafikan ada realitas agama lain, ada realitas suku lain yang di luar suku kita, yang kita juga harus hargai keberadaannya. Itu maksudnya. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan ini, sehingga banyak
para kalangan yang salah tafsir, ya salah tafsir, sehingga kemudian kalau orang yang berbeda daripada dirinya itu, mohon maaf ya, ada pahaman takfiri, mengkafirkan, ya. Bahkan kemudian kalau mengkafirkan dalam konteks yang salah satu aliran Khawarij mengatakan, wah ini sudah halal dibunuh, bukan begitu, ya. Padahal agama Islam, ya, dalam cara pandang agama Islam yang moderat, yang benar itu adalah agama ini adalah takrirus salam bainan nas, yaitu menebarkan perdamaian. Dari namanya saja Islam. Islam itu adalah salam, damai, ya. Nah, itu kalau kita menyimak lagunya Nisa Sabian, ya, ada dinas salam. Dinas salam itu adalah agama perdamaian. Bagaimana orang Islam kok kerjanya itu mengebom, ya, membuat teror radikal? Nah, ini tidak benar, ya. Maka harus ada cara pandang yang benar dalam agama, adalah cara pandang yang tidak berlebih-lebihan, moderat. Nah, itu dia. Mungkin itu jawaban saya. Jadi bagaimana tantangan menghadapi tantangannya? Ya tantangannya harus belajar, ya harus banyak baca buku, ya harus banyak bergaul. Nah, itu dia. Tapi kalau kita tidak mau baca buku, tidak mau bergaul, ustadz yang didengarkan di kanal YouTube itu hanya ustadz itu saja, akhirnya pemahaman kita menjadi pemahaman yang sempit. Kita tidak bisa menghargai adanya pemahaman yang lain, ustadz yang lain di luar ustadz kita. Nah, itu dia. Ya, itu. Kadang-kadang pada satu kasus saya ustadznya ini aja, mau yang lain. Nah, itu jangan begitu, ya. Kalau begitu akhirnya pikiran kita seperti di dalam tempurung, ya. Wah, tempurung itu. Wah, kalau katak dalam tempurung, istilah orang-orang kita dulu, ya, hanya mengenal alam ini rupanya hanya tempurungnya saya. Tak tahu alam ini maha luas, ya. Jadi orang yang berat adalah bagaimana caranya tadi supaya berat adalah menambah pengetahuan, menambah pengetahuan, menambah pengetahuan. Nah, itu dia. Mana caranya? Baca banyak. Ya. Nah, sebab apalagi zaman sekarang nih, zaman teknologi, waduh, enak sekali memperoleh bacaan itu. Ya, tergantung mau tidak lagi. Dan saya ingatkan, kalau mahasiswa tidak mau membaca, Anda akan mati. Ya, maksudnya mati apa? Mati pikirannya, bukan jasadnya. Anda seperti zombie nanti. Ya, ya kalau di dalam paham moderat, ya Anda menjadi radikal kalau nggak mau membaca, kalau nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Firqah saya saja yang paling benar, nggak bisa seperti itu, ya. Oke, itu saja mungkin. Ya, silakan yang lain. Baik Pak, ada satu pertanyaan dan sekalian closing statement Pak. Ya. Pertanyaannya dari Siti, apakah pada saat Nabi Allah Muhammad SAW menyebarkan agama Allah, apakah Nabi itu berpikir secara moderat karena yang disebarkannya itu adalah orang kafir? Seperti itu kurang lebihnya Pak. Terima kasih. Baik. Nah, apakah Nabi itu berpikir moderat? Ya jelas, Nabi itu berpikir moderat di dalam ketika menyebarkan, ya, agama ini. Nah, walaupun Nabi kan tidak pernah memaksakan itu. Nah, cara pandang memaksakan agama itu yang tidak boleh. Ya, pernah nggak Nabi memaksakan? Tidak pernah. Kalau Anda baca di dalam surah Al-Kahfi, liman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman monggo, tak beriman juga monggo, kan? Tapi ingat ada konsekuensinya di situ. Ya, silahkan. Nah, konsekuensinya itu ya beriman tentu ditempatkan di surganya Allah. Tapi memaksa nggak? Nggak ada memaksa. Nabi nggak pernah dakwahnya memaksa. Ya, cara pandangnya nggak ada. Dan karena memang Islam itu adalah di pertengahan, ya,
Contoh nih pertengahan Islam lagi ya, adalah misalnya Islam itu mengakui hak individu. Ada akui hak individu. Misalnya kamu punya harta, itu ya kalau kamu punya ya silakan. Ya. Tapi Islam juga mengakui ada hak orang lain di harta kamu. Ya, makanya kamu harus sedekah, zakat, ya kan? Ini dia. Berarti apa? Tawasud berpikirnya di tengah-tengah. Ya, mengakomodir kepentingan pribadi tapi juga tidak melupakan kepentingan sosial. Itu namanya. Itu. Ya. Nah, itu Nabi Muhammad mengatakan ya orang Arab itu tidak serta-merta mereka tidak mengenal Tuhan, cuman pahaman mereka yang salah. Ya, kenapa timbul ada nama bapak Nabi Abdullah? Berarti Allah itu sudah mereka kenal, tapi mereka mensyariatkannya. Itu aja. Ya. Nah, itu yang kemudian Nabi tegur, tapi Nabi tidak pernah memaksakan dalam proses berdakwah. Nah, Anda bisa lihat dalam konteks peperangan pun ya Nabi Muhammad itu nggak pernah menyerbu pertama kali langsung ke Mekah. Pasti karena Nabi mempertahankan diri ya ini itu. Jadi apakah Nabi moderat? Ya sangat moderat sekali ya itu. Bahkan kemudian Anda bisa lihat contoh moderatnya Nabi itu yaitu di dalam Nabi mendirikan negara Madinah. Moderat ya. Tadi saya sudah sebut contoh-contoh Islam yang bagaimana kategori-kategori moderatnya itu ya. Nah, ini terakhir daripada saya. Misalnya sebentar. Ini mungkin tulisannya terbalik ya, tapi kita baca saja. Ini misalnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha khabirun alim. Itu tulisannya terbalik ya. Mungkin karena fontsnya ini, font saya ini lagi bermasalah. Baik. Yaitu hai manusia, kata Allah, ya kami menjadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, ini dia. Nah, orang yang moderat itu adalah orang yang berpikirnya adalah berpikir terbuka, tidak tertutup. Ya, kalau tertutup tadi adalah pahaman saya lah yang paling baik, pahaman saya lah yang paling oke. Tidak seperti itu. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya mendekati kebenaran dengan apa? Dengan cara berpikir yang sistematis, ya, berpikir yang teratur, ya, berpikir menggunakan logika rasional, ya. Nah, itu. Salah satunya adalah untuk Tuhan menciptakan itu saling mengenal. Mengenal itu adalah orang yang mengenal itu adalah orang yang berpikiran terbuka. Kalau tertutup tidak bisa memberikan pengenalan pasti. Ya, ini gerbang pertama. Nah, kalau orang sudah saling mengenal, nanti akan ada timbul yang kedua, yaitu tarahum. Nah, tarahum ini adalah saling mengasihi karena sudah kenal. Ya. Nah, kalau sudah saling mengasihi, timbul yang ketiga, namanya ta'awun, saling membantu. Ya, kalau orang sudah saling berkasih sayang di lingkungannya pasti akan mudah saja membantu yang lain. Dan yang selanjutnya adalah tasamuh, itu saling bertoleransi. Nah, ini dia. Nah, sehingga kemudian orang yang benar tadi orang yang mengenal adalah orang yang berpikir terbuka, tidak tertutup, ya, sehingga kemudian menimbulkan
yang namanya saling mengasihi, kemudian saling membantu, kemudian saling bertoleransi. Kalau sudah seperti itu, maka akan terciptalah dunia yang harmoni. Ya, harmoni itu kapan tercipta? Ketika understanding each other, yaitu saling memahami satu sama lain. Dimulai dari mana? Yaitu orang yang bersifat moderat. Makanya tadi kita sebut, nih kalau orang yang bersifat moderat, akhirnya pasti dia menjadi rahmatan lil alamin. Itulah Nabi. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu itu Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini dia. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih, host. Halo, host. Baik, Pak. Baik, itu saja penyampaian dari Bapak Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Kita ucapkan terima kasih atas penyampaian yang begitu luas, pemahaman kita yang bertambah. Insya Allah semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala atas keilmuan yang kita dapat pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita berikan tepukan aplaus yang gemuruh untuk Pak Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Oke, baik, terima kasih Pak, dan mohon maaf untuk rekan-rekan, silahkan meninggalkan ruangan Zoom dan kembali lagi pada saat Zoom meeting berikutnya. Kembali lagi sekitar pukul berapa nanti dilihat di jadwalnya, dan lanjutkan sholat dan istirahat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci Mei, bangun Suci Mei. Sholat deh. Sholat lagi. Sholat deh. Masya Allah. Sholat deh, sholat. Sholat. Beni. Ayo salat ya. Suci Mei, bangun Suci Mei. Itu menjeda. Ini Karin apa kameranya Pak? Matikan. Papali.